Yuk, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelas 2D PGSD yang telah berkenan untuk melihat ataupun menyaksikan presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan Arini Salsabila dengan NIM 2009266, kemudian Teh Maiswati Hani dengan NIM 2005495, dan Teh Restu Nur Fadila dengan NIM 2007119, dan saya sendiri yang Puri Nandar dengan NIM 2008760. Baik, untuk kegiatan presentasi pada hari ini, insya Allah saya akan menjadi moderator untuk mengatur jalannya presentasi. Untuk pertemuan sekarang, insya Allah kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran PKN. Baik, tanpa menunggu lama, kita mulai saja kegiatan presentasi kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, ada pematerian dari Teh Mais Watihani kepada Teh Mais, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Slide selanjutnya. Pada pematerian pertama, saya akan memaparkan mengenai pengembangan materi pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga terciptalah lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, pengembangan bahan ajar sendiri merupakan upaya untuk penyusunan bahan ajar, baik berupa bahan yang tertulis maupun tidak tertulis, oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bahan ajar. Di sini ada 5 bentuk. Yang pertama ada bahan cetak. Contohnya ada handout, buku, modul, lembar kerja siswa, dan lain-lain. Yang kedua ada audio. Contohnya kaset, CD, audio MP3. Lalu yang ketiga ada visual. Contohnya foto, gambar, model, poster. Lalu yang keempat ada multimedia. Contohnya CD interaktif, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada audio visual. Contohnya video atau film dan VCD. Mungkin hanya ini pematerian yang saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Maiswati Hani yang telah memaparkan materi pertama. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada pematerian dari Teh Restu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya di sini ada penerapan model pembelajaran VCT. Media pembelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, model pembelajaran VCT merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan sebagai sarana pengungkapan suatu nilai yang baik dan selanjutnya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu teknik penyampaiannya yaitu dengan melakukan suatu permainan. Slide selanjutnya, Kang. Yang selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran model kooperatif tipe TGT berbasis Atong. Pola pembelajaran model kooperatif berbasis Atong yaitu Atong sendiri memiliki artian yang berarti A itu amati terhadap semua situasi belajar. Yang selanjutnya ada T yaitu yang berarti tanya pada setiap masalah yang muncul. Lalu ada O yaitu olah atas jawaban dari pertanyaan. Kemudian ada N yaitu nalar untuk diteruskan sampai pada yaitu G, gagas, suatu ide atau inovasi baru. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ruang lingkup pelajaran PKN. Ruang lingkup pelajaran PKN yang pertama ada persatuan dan kesatuan. Di dalamnya terdapat misalnya hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua ada norma, yang meliputi tata tertib dalam keluarga, tata tertib dalam sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Yang keempat, hak asasi. Yang kelima, warga negara. Dan yang terakhir, Pancasila dan globalisasi. Slide selanjutnya, Teh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Restu yang telah memaparkan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Arini Salsabila. Kepada Teh Arini dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong Tiga Pinang. Nah, jadi pada artikel jurnal yang saya review itu adalah terkait pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong Tiga Pinang. Nah, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD tersebut yaitu dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran menjadi satu kesatuan, kemudian dikemas dalam bentuk tema. Nah, dalam pembelajaran tematik ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini mencakup kegiatan pemetaan kompetisi dasar, penentuan tema, membuat jaring-jaring tema, pengembangan silabus, dan penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahap yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang mencakup penggunaan berbagai model dan teknik pembelajaran, penentuan, dan penggunaan media. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap penilaian. Nah, dalam tahap penilaian pembelajaran tematik ini, penilaian dilakukan dengan mengkaji ketercapaian kompetisi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Nah, jadi tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pada mata pelajaran tersebut. Nah, alur atau langkah dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik ini melalui 6 tahapan, yaitu menurut
Rusman pada tahun 2015. Yaitu yang pertama ada menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari muatan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. Yang keempat, membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema pemersatu. Yang kelima, menyusun silabus pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, kemudian hasil dari review penelitian pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri Bojong Tiga Pinang ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran PKN yang terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran. Nah, terdapat kelebihan dari pembelajaran tematik ini, yaitu lebih berpusat kepada siswa yang menjadikan siswa dapat lebih aktif dan mendapat pengalaman yang bermakna. Karena pada pembelajaran tematik ini, pembelajarannya berorientasi pada pembelajaran bermain sambil belajar, sehingga suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, dari pembelajaran tematik ini, guru dapat mengetahui hasil pembelajaran bakat dan minat siswa. Sedangkan kekurangan pada pembelajaran tematik ini yaitu pemisah antara mata pelajaran yang tidak jelas. Nah, adapun kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran PKN ini kira-kira yaitu sulitnya materi untuk dipahami oleh peserta didik karena materi terlalu berat yang terkadang peserta didik menjadi kurang aktif pada saat proses pembelajaran dan juga peralatan yang kurang memadai untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pengembangan bahan ajar mata pelajaran PKN di SD kelas 5 dengan model R2D2. Nah, model pengembangan R2D2 ini yaitu recursive, reflective, design, development yang dikemukakan oleh Willis pada tahun 1995 dengan memiliki prinsip yang pertama itu ada recursive, yaitu mengizinkan pengembang untuk menetapkan keputusan sementara dan meninjau kembali keputusan tentang produk setiap saat selama dalam proses pengembangan. Nah, yang kedua yaitu ada reflektif, yaitu menuntut pengembang untuk merefleksikan, memikirkan ulang secara sungguh-sungguh, mencari dan menemukan umpan balik dan ide-ide dari banyak sumber selama proses pengembangan. Dan yang terakhir ada partisipatif, yaitu yang mengizinkan pengembang melibatkan tim partisipan pada beberapa atau semua proses pengembangan. Nah, pada model R2D2 ini juga memiliki 3 fokus, yaitu ada fokus definisi atau define focus, dan yang kedua ada fokus desain dan pengembangan atau design and development, dan yang ketiga ada fokus diseminasi atau dissemination focus. Nah, jadi kesimpulan pada pengembangan bahan ajar mata pelajaran PKN di SD kelas 5 dengan model R2D2 ini yaitu pengembangan model R2D2 ini hendaknya lebih memerhatikan pemilihan materi dan strategi pembelajaran yang hendak ditawarkan, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Harini yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya ada penyampaian materi kembali dari Teh Mais Watihani. Kepada Teh Mais, dipersilahkan.
Ya, baik. Dan terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu dimensi kulikuler pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini ada 3 dimensi interaktif pendidikan kewarganegaraan sebagai pengetahuan yang terpadu. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmiah. Jadi menurut ahli Aizumardi Azra, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, hak dan kewajiban, serta proses dalam demokrasi. Lalu yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan. Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah mengemukakan bahwasanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan termasuk mata pelajaran umum dalam kelompok A. Jadi, dimensi pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada kurikulum 2013 di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau SMK atau SMAK, yaitu ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu untuk menampilkan karakternya sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, memiliki komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berpikir kritis, kreatif, rasional, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, peserta didik dapat berpartisipasi aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Slide selanjutnya. Maaf, ada satu lagi poin, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. Yang mana pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pendidikan sedari dini yang diajarkan kepada anak untuk memulai belajar, mengenal, mengetahui, memahami ruang lingkup pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada secara konseptual filosofi mengenai tradisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menerapkan 4 pandangan. Di sini ada tradisi perennialisme, tradisi esensialisme, tradisi progresivisme, dan tradisi rekonstruksionisme. Yang pertama ada tradisi perennialisme. Tradisi ini dicirikan dengan imperatif nilai-nilai luhur kebangsaan, yaitu Pancasila, dan kebernegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contohnya pun ada pada desain kurikulum 2013, terdapat pada kompetensi inti 1 beserta penjelasan kompetensi dasarnya. Lalu ada tradisi esensialisme. Tradisi ini dicirikan dengan mata pelajaran yang dinaungi oleh disiplin keilmuan, politik, atau kenegaraan. Dalam desain kurikulum 2013, contohnya itu terdapat dalam kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, serta penjabarannya dari seluruh kompetensi dasar. Yang ketiga ada tradisi progresivisme. Tradisi ini dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi
dan proses psikologis pedagogis secara spiral meluas atau yang disebut dengan expanding community approach. Nah, dalam desain kurikulum 2013, tradisi ini terdapat dalam kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Yang dalam setiap kelasnya itu dikaitkan dengan karakteristik dari peserta didik. Dan yang terakhir ada tradisi rekonstruksionisme. Tradisi ini dicirikan dengan muatan dan dorongan atau fasilitas bagi individu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain. Dalam desain kurikulum 2013, tradisi ini terdapat dalam kompetensi inti 2 beserta jabaran kompetensi dasarnya dan kompetensi inti 4 beserta jabaran kompetensi dasarnya. Jadi ada kesimpulan bahwasanya jenjang pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013 di sekolah dasar kelas rendah ini diarahkan pada proses pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara menyeluruh atau secara holistik. Slide selanjutnya. Di sini hasil review kedua oleh saya dengan judul pembelajaran PKN berbasis pendidikan nilai. Terdapat 3 aspek mengenai pentingnya pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama sebagai representasi sajian dosen ataupun guru. Nah, bahan ajar sebagai representasi sajian dosen atau guru ini, bahan ajar sebagai media yang dipaparkan oleh dosen ataupun guru. Lalu yang kedua, bahan ajar sebagai sarana pencapaian kompetensi. Nah, dengan adanya bahan ajar, siswa itu dapat memahami lebih dalam materi dan memahami lagi lebih mudah materi sehingga dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang mungkin telah ditentukan. Lalu yang ketiga ada bahan ajar sebagai optimalisasi pelayanan pada peserta didik. Nah, dengan adanya bahan ajar, mungkin banyak sekali manfaat bagi siswa sendiri. Seperti contohnya siswa dapat belajar tanpa harus didampingi oleh guru ataupun ditemani oleh temannya. Jadi siswa bisa belajar mandiri dan siswa pun dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan adanya bahan ajar ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Maiswati Hani yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil review dari yang dilakukan oleh saya. Slide selanjutnya, Teh. Baik, untuk hasil review yang pertama yaitu mengenai urgensi nilai dan moral dalam pembelajaran PKN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran ataupun dalam pendidikan tentunya masih memiliki berbagai masalah, di antaranya ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik, baik itu di jenjang yang sudah tinggi maupun di jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk penanaman nilai dan moral kepada peserta didik dari sejak dini. Oleh karena itu di sini untuk mewujudkan sebuah nilai ataupun moral yang diajarkan kepada peserta didik, maka di sini
pembelajaran PKN mempunyai peran yang penting karena di sini dalam pembelajaran PKN mengajarkan berbagai nilai dan moral yang perlu dimiliki oleh seorang warga negara yang baik. Nah, konsep nilai dan moral yang dijadikan ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Mohon maaf. Nah, di sini berdasarkan apa yang telah dibacakan, dapat diartikan bahwa nilai dan moral itu dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur seseorang apakah perlakuan ataupun karakternya baik atau buruk sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu menciptakan warga negara ataupun mempersiapkan warga negara yang baik dengan nilai keagamaan dan yang lainnya, maka di sini pembelajaran PKN memegang peranan penting karena dalam pembelajaran PKN memuat berbagai nilai dan moral. Nah, kemudian 3 hal penting dalam pembelajaran PKN yang berdasarkan nilai dan moral, yaitu yang pertama, mengenai pembelajaran PKN yang memiliki tujuan mampu berpikir secara kritis, kemudian berkembang secara positif dan demokratis, kemudian berinteraksi dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksud dari mengenai pembelajaran PKN yang memiliki tujuan untuk mampu berpikir kritis, yaitu dalam pembelajaran PKN tentunya kita diarahkan ataupun peserta didik diarahkan untuk mempunyai pikiran yang kritis sebagai warga negara, dan peserta didik juga dibentuk untuk menjadi seorang warga negara yang baik, di mana di sini yang tertuang dalam poin kedua yaitu berkembang secara positif dan demokratis, di mana dalam pembelajaran PKN ini siswa ataupun peserta didik diharapkan mampu berkembang secara positif dan demokratis dengan mengikuti ataupun memahami apa saja yang berada ataupun apa yang diajarkan dalam mata pelajaran PKN, seperti nilai persatuan dan kesatuan, kemudian nilai dari hak asasi yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya pada materi yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung. Di mana di sini mungkin untuk hal ini dimaksudkan yaitu ketika peserta didik belajar mengenai PKN, maka dia juga akan mempelajari mengenai hal-hal di luar negara itu sendiri ataupun hal-hal di luar negara Indonesia, di mana dalam pendidikan PKN sendiri ataupun dalam pembelajaran PKN mengajarkan berbagai aspek baik hukum, kemudian persatuan dan yang lainnya, yang juga memuat berbagai macam hukum ataupun berbagai macam pendidikan kewarganegaraan ataupun berbagai macam ciri warga negara yang baik dari berbagai negara. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah, dalam pembelajaran PKN ataupun dalam PKN sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu PKN termasuk dalam proses ilmu sosial ataupun IPS. Nah, kenapa hal ini? Mengapa PKN itu termasuk ke dalam proses ilmu sosial? Karena di sini dalam PKN itu mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Contohnya yaitu seperti tingkah laku ataupun tingkah laku dari warga negara itu sendiri. Kemudian juga mempelajari mengenai hukum yang tentunya berkaitan dengan ilmu sosial ataupun yang berkaitan dengan banyak orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, di mana hal ini tentunya sangat dianjurkan ataupun pembelajaran PKN ini diwajibkan karena tentunya dalam pembelajaran PKN mengajarkan mengenai berbagai cara ataupun berbagai hal agar menjadi warga negara yang baik, sehingga peserta didik akan mampu menyiapkan dirinya sedari awal untuk menjadi warga negara yang baik di kehidupan ataupun di masa depan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai. Seperti yang kita ketahui bahwa PKN menanamkan banyak nilai. Nilai apa saja di sini?
seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa PKN juga menanamkan banyak nilai, yaitu nilai persatuan, kemudian nilai dari kesatuan, kemudian banyak hal yang lainnya yang bertujuan untuk menanamkan nilai yang baik ataupun yang positif kepada peserta didik. Nah, kemudian yang keempat, PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan, HAM, dan yang lainnya. Nah, tentunya ruang lingkup dalam pembelajaran PKN ataupun dalam PKN ini meliputi yaitu kesatuan, kemudian yang kelima, PKN memiliki sasaran akhir dan tujuan pembinaan watak bangsa. Tentunya hal ini sesuai dengan poin yang ketiga, yaitu PKN menanamkan banyak nilai, sehingga di sini nilai yang diajarkan dalam pembelajaran PKN ataupun dalam PKN ini akan membentuk suatu watak bangsa ataupun suatu generasi bangsa yang lebih baik dan berkarakter. Kemudian yang keenam, PKN merupakan bidang kajian ilmiah. Yang ketujuh, PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence, kemudian civic responsibility, dan civic participation, di mana ini merupakan sebuah ataupun 3 hal penting yang diajarkan dalam pembelajaran PKN, yaitu mengenai bagaimana caranya masyarakat berpikir ataupun pengetahuan dari masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dari masyarakat, kemudian juga untuk mengembangkan respon dari masyarakat terhadap negara kita. Kemudian yang ketiga yaitu civic participation, di mana dalam hal ini PKN itu ditujukan untuk kepada peserta didik agar mereka mampu berpartisipasi aktif dalam bernegara di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedelapan, PKN lebih tepat menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian yang kesembilan, PKN mengenal satu model pembelajaran, yaitu VCT atau Value Clarification Technique. Slide selanjutnya teh. Nah, kemudian di sini ada hasil review yang kedua dari saya yang berjudul pengembangan game education dalam pembelajaran PKN. Nah, kenapa di sini saya mengambil ataupun memasukkan sebuah review mengenai pengembangan game education dalam pembelajaran PKN. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran ataupun dalam sebuah pendidikan, seorang guru tentunya harus memiliki bahan ajar, kemudian media yang bukan hanya satu ataupun memiliki banyak bahan ajar dan media. Sehingga di sini game education dalam pembelajaran PKN dapat dijadikan salah satu pilihan ataupun salah satu media yang dapat digunakan oleh guru. Di mana dalam artikel ini tujuan dari penelitiannya yaitu untuk meneliti kelayakan pengembangan media game edukasional untuk mendukung proses pembelajaran agar guru memiliki banyak pilihan media untuk menjadikan proses pembelajaran ataupun proses belajar lebih menyenangkan. Sehingga di sini seperti yang kita ketahui ataupun yang kita rasakan bahwa dalam pembelajaran itu bukan hanya mengenai materi yang disampaikan, apakah itu materi benar atau salah, tapi di sini juga dalam pembelajaran itu memerlukan sebuah ketertarikan dari peserta didik, kemudian memerlukan juga suasana yang menyenangkan, sehingga di sini tujuan dari pengembangan game education ini jelas untuk menjadikan media ataupun memiliki banyak pilihan untuk menjadikan proses belajar lebih menyenangkan, di mana dalam pengembangan pengembangan media game educational ini dilakukan di salah satu SD pada kelas 5 atau pada kelas tinggi, sehingga sehingga pengembangan game educational harus memiliki standar kompetensi. Nah, di sini dalam pengembangan game educational ini peneliti juga melakukan berbagai tahap ataupun melakukan banyak tahap dalam pengembangan game educational. Di antaranya yaitu mendengarkan ataupun mendapatkan dari ahli ataupun masukan dari ahli agar agar di sini masukan dari ahli itu dapat mengembangkan game educational untuk lebih sesuai dan lebih menarik ketika diberikan ataupun
ya dilakukan oleh peserta didik ataupun peserta dari siswa sekolah dasar. Nah, kemudian dalam pengembangan game educational ini juga harus memenuhi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan kesesuaian isi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini tentunya sangat penting karena dalam mengembangkan berbagai media ataupun bahan ajar, tentunya seorang guru ataupun semua pihak harus mempertimbangkan apakah media tersebut sesuai dengan standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, indikator, dan yang lainnya yang telah diatur ataupun yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Next slide deh. Nah, baik, mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi melalui WA Group. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.